Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah layak menjadi warga kerajaan Allah. Saudara, kematian adalah satu kepastian. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, kecuali orang-orang yang pada waktu Yesus datang nanti mereka masih hidup, dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka akan diangkat, bertemu dengan Yesus di udara. Sedangkan sebelum itu, setiap orang yang tidak akan masuk ke dalam peristiwa itu, saudara, akan mengalami kematian. Dan setelah kematian, hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Tidak ada tempat yang lain, saudara. Itu yang sudah dicatat di dalam firman Allah, dan itu kepastian, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menegaskan itu. Saudara, di tempat saya merintis pelayanan, ada keyakinan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kematian itu seperti orang tidur, tidak merasakan apa-apa. Tetapi tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa ya benar, kematian itu seperti orang tidur. Satu-satunya keterangan tentang kematian setelah kematian adalah keterangan yang valid dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sifatnya kekal, dari kekekalan masa lampau dan kekekalan kemudian. Dialah yang berbicara tentang kekekalan. Dia Allah yang bersifat kekal. Dia yang berbicara tentang sorga. Dia Allah yang datang dari sorga. Dan saudara, setelah kematian, sekali lagi hanya dua tempat itu yang menanti. Dan saya percaya setiap kita ingin dan rindu masuk sorga. Kalau saya dan saudara rindu masuk sorga, hanya satu jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Hanya Dia yang pernah datang dari sorga dan menyatakan bahwa melalui Dialah jalan ke sorga. Saudara, di dunia ini banyak keyakinan. Banyak orang yang mengajarkan tentang iman. Banyak pemuka-pemuka agama mengajarkan tentang iman. Tetapi sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dari sekian banyak jalan yang disampaikan dari berbagai agama saudara, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa
hanya satu yang pernah datang dari sorga, yaitu Yesus. Dan hanya Dia yang pernah juga berkata bahwa Dialah jalan ke sorga. Nah, bagaimana supaya melalui Dia kita bisa masuk sorga? Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepada Dia, beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini yang harus dipastikan, apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal berikutnya, saudara, seringkali mungkin gampang orang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Kalau dia ditanya apakah sudah percaya kepada Yesus, dengan gampang dia menjawab, ya, saya percaya kepada Yesus. Satu kali, saudara, saya menginjil di satu kedai kopi. Jadi seringkali saya dulu pergi ke kedai kopi yang satu, kedai kopi yang lain, supaya bisa berbicara dengan masyarakat yang ada di kedai kopi itu, karena mereka budaya mereka pagi-pagi, siang, malam mereka ada di kedai kopi. Saya menginjil di situ kepada seorang bapak, tetapi didengar oleh semua yang lain. Dan di situ ada orang yang sedang main judi di sebelah kami. Saya berkata kepada bapak yang sedang saya injili, apakah bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah bapak percaya Dia adalah Juru Selamat? Kemudian seorang bapak dari samping kami yang sedang main judi, dia berkata, iya, percayalah. Artinya apa, saudara? Gampang untuk mengatakan percaya, tapi tindakan kelakuannya tidak membuktikan bahwa dia percaya. Artinya apa, saudara? Bahwa kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Nah, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Apa bukti kita sudah percaya, dan apa bukti kita sudah layak disebut sebagai warga kerajaan sorga? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka layak
sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat yang ke-5 dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah menyatakan bahwa jemaat Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah. Berdasarkan apa yang ada pada mereka, berdasarkan apa yang mereka lakukan, Paulus dengan tegas berkata bahwa penghakiman Allah akan menyatakan bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Padahal pada waktu itu mereka sedang menderita, sedang dianiaya, dan kepada orang-orang yang menganiaya jemaat itu, ayat 9, Paulus menegaskan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi jemaat-jemaat yang mengalami aniaya itu, mereka adalah orang-orang yang layak disebut warga kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya itu, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam penganiayaan yang mereka alami, dalam penderitaan yang mereka alami mengikut Tuhan. Apa yang mereka lakukan, cara hidup seperti apa yang mereka jalani, sehingga Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan pengiringan saudara akan Tuhan? Adakah saudara mengikut Tuhan hari ini dalam satu penderitaan? Saudara harus menderita untuk mengikut Tuhan. Sepertinya dalam konteks kita saudara, jarang orang mengalami harus menderita dalam mengikut Tuhan. Tapi mungkin saja ada saudara yang harus menderita mengikut Tuhan. Saudara, seperti jemaat di Tesalonika, hari ini setiap saudara yang menderita dalam mengikut Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berpotensi besar dan orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Kalau hari ini saudara harus menderita untuk Tuhan, maka kalau saudara bertindak benar, saudara orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi kebanyakan mungkin kita hari ini saudara, mengikut dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, berkat-berkat dan sebagainya. Nah, dalam situasi penderitaan atau dalam situasi tenang damai sekalipun, sebenarnya pada prinsipnya sama saudara, bahwa ada yang harus kita miliki dalam hidup kita sehingga kita bisa disebut sebagai warga kerajaan Allah yang membuktikan iman kita kepada Yesus. Kita diselamatkan melalui iman, dan iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi iman kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di sini saudara. Di mana ayat 3 Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Jemaat di Tesalonika dalam penderitaan, dalam aniaya yang mereka alami, iman mereka makin bertumbuh. Hari ini pun saudara, kalau saudara rindu seperti jemaat Tesalonika, di mana mereka disebut dan ditegaskan oleh Paulus layak sebagai warga kerajaan sorga, karena dalam penganiayaan mereka memiliki iman yang bertumbuh, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara dalam penderitaan mungkin hari ini, ketika ada beban, persoalan, penderitaan, masalah, penyakit, persoalan, apapun yang sedang saudara alami, tapi dalam situasi yang demikian pun iman saudara tetap semakin bertumbuh, maka saudara adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang beriman, dan saudara orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga, karena saudara buktikan iman saudara
bahwa saudara tetap bertumbuh dalam iman sekalipun harus menderita, sekalipun sulit, sekalipun berat perjalanan hidup yang sedang saudara alami. Jadi saudara, bukti pertama seseorang itu layak disebut sebagai warga kerajaan sorga adalah di mana dia membuktikan imannya, di mana saat sulit sekalipun imannya tetap bertumbuh. Tapi mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sama sekali tidak mengalami situasi yang sulit di dalam hidup saudara. Artinya sekalipun hari ini saudara damai, tentram, hidup saudara senang, di sana pun iman saudara tetap harus bertumbuh. Karena kalau di satu sisi karena penderitaan orang banyak meninggalkan Tuhan, di sisi yang lain karena kesenangan juga begitu banyak orang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, karena kita pasti akan mati. Dan kalau kita mati hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Kalau kita rindu masuk sorga saudara, maka kita harus hidup dalam iman dan kita buktikan iman kita tetap bertumbuh sekalipun dalam penderitaan. Itu yang pertama. Iman bertumbuh dalam penderitaan, iman bertumbuh dalam kesenangan, iman bertumbuh dalam segala situasi. Dan yang kedua saudara, masih di ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukti mereka percaya kepada Tuhan, bukti mereka beriman, dan bukti mereka layak disebut warga kerajaan Allah adalah di mana dalam perjalanan hidup mereka hari demi hari, kasih mereka semakin kuat, kasih mereka semakin bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam kasih. Itulah buktinya mereka orang yang sudah beriman. Itulah buktinya mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah setelah kita percaya kepada Tuhan, kasih itu ada dalam hati kita, dan kemudian kasih itu semakin kuat dalam diri kita, sehingga kita hidup mengasihi orang lain? Kasih yang ada dalam hati kita itu mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain pun diberkati melalui kasih Tuhan yang mengalir dari dalam diri kita. Itulah buktinya orang beriman saudara. Dia hidup dalam kasih, dan orang yang beriman sungguh-sungguh di mana dia hidup dalam kasih, orang itu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, apapun kondisi saudara, apapun situasi hidup saudara, hiduplah di dalam kasih. Buktikan iman saudara melalui kasihmu kepada orang lain. Maka dengan demikian saudara layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Lalu kemudian ayat yang keempat saudara, ciri yang terakhir orang yang sungguh beriman dan layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ciri ketiga yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus berkata mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tabah dalam penderitaan. Orang-orang yang sabar, kuat dalam penderitaan dan penganiayaan. Artinya demi iman sekalipun mereka harus menderita, mereka tabah. Demi iman mereka sekalipun mereka harus dianiaya, mereka tetap tabah. Mereka tidak tawar hati, mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut atas situasi dan penderitaan yang mereka alami dalam mereka mengikut Tuhan. Mereka tabah dalam penderitaan. Itu sebabnya firman Allah berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan saudara, hari ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kepastian akan keselamatan kita. Di mana setelah kita mati, kita pasti masuk sorga. Dan jalan ke sorga itu hanya Yesus. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dialah yang akan diselamatkan, yang akan masuk ke sorga. Apa buktinya orang hidup dalam iman yang menyelamatkan saudara? Yang pertama, imannya itu makin bertambah sekalipun harus menderita. Yang kedua, kasihnya semakin kuat.
karena kasih Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, ketabahannya dalam penderitaan sekalipun. Itu yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, sehingga Paulus berkata, kamu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Dan hari ini pun saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, miliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Percayalah bahwa Yesuslah juru selamat. Apa buktinya saudara sudah percaya? Iman saudara makin kuat sekalipun dalam penderitaan. Kasih saudara semakin kuat satu dengan yang lain. Dan kemudian ketabahan saudara dalam penderitaan, dalam masalah. Saudara tetap tabah untuk melangkah, untuk menjalani hidup saudara di dalam iman. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan kiranya memberkati segala aktivitas saudara. Tetapi hal yang sangat penting untuk kita renungkan di sepanjang hari ini adalah saudara, bahwa kita harus membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Di mana iman itu bertumbuh dalam penderitaan sekalipun, iman itu dibuktikan dengan kasih yang kuat kepada orang lain dan ketabahan yang kuat dalam penderitaan sekalipun. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Buat komitmen, sebelum kita berdoa bersama, buat komitmen. Saudara akan merenungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti. Dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.